Selamat berjumpa dengan channel Sahabat Sekolah. Kajian tentang adab, tentang informasi, ilmu pengetahuan, pendidikan, pembelajaran online, dan pembelajaran. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Sahabat Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keadaan sahabat semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dukung kami dengan subscribe, yang belum subscribe tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan informasi, like dan share ke grup-grup lain agar bermanfaat. Sekarang kita lanjutkan poin B, arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik. Arti penting Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya. Kita lanjutkan poin yang kedua. Tadi poin pertama sudah selesai bagian A. Nah, sekarang kita bagian yang kedua. Pentingkah Undang-Undang Dasar 1945? Nah, sekarang tujuan pembelajarannya adalah mendiskusikan arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagi bangsa dan negara. Ini poin yang kedua pada pembahasan pertama yang kemarin. Penilaiannya sampai sama, ada dua: pengetahuan, sikap ada tiga, kepedulian, kemudian tanggung jawab, dan percaya diri. Mari kita lanjutkan. Coba materi minggu lalu ya, kalian ingat lagi tentang perumusan Undang-Undang Dasar. Ada sidangnya kan, ada sidang yang pertama, kemudian sidang yang kedua. Sidang kedua ini ada rinciannya, tanggal 13 membahas apa, tanggal 14 membahas apa, tanggal 15 membahas apa, dan tanggal 16 membahas apa. Coba kalian ingat-ingat kembali ya bahasan minggu yang kemarin. Kemudian tanggal 18 Agustus itu apa ya? Nah, kalian ingat-ingat kembali. Nah, sekarang kita lanjutkan. Arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagi bangsa dan negara, poin B. Kalau yang kemarin kita bahas poin A, hari ini kita bahas poin B. Coba amati apakah di sekolah kalian telah memiliki tata tertib sekolah. Tuliskan hal-hal kalian yang ingat terhadap tata tertib sekolah. Bacalah, tulislah kalian di depan kelas. Coba ingat, adakah peraturan tata tertib sekolah? Ayo, tata tertib apa saja yang ada di sekolahmu? Kemudian, apa pentingnya tata tertib di sekolah kamu? Pertanyaan, ayo kita jawab. Mengapa Undang-Undang Dasar 1945 wajib ditaati oleh seluruh warga negara termasuk kita? Kehidupan dalam sekolah kalian dapat diibaratkan sama dengan kehidupan suatu negara. Keduanya memiliki peraturan. Kehidupan di sekolah diatur melalui tata tertib sekolah, sedangkan kehidupan dalam suatu negara diatur dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Jadi warga negara yang baik adalah yang mentaati konstitusi dan mengamalkan dasar Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin yang pertama, naskah aturan hukum yang tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi pola dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Semua peraturan perundangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peraturan yang lain berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang Dasar yang tertinggi.
Arti penting Undang-Undang Dasar 1945, sebagai warga negara Indonesia kita patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mengarahkan kita kepada kehidupan yang tertib dan teratur. Sebaliknya, bila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dipatuhi, maka kehidupan bernegara kita mengarah kepada ketidakharmonisan. Akibatnya bisa terjadi perang saudara atau kekacauan. Nah, ini contoh-contoh kerusuhan. Ini akibat Undang-Undang Dasar tidak dipatuhi oleh rakyat, terjadi kerusuhan, pembantaian antar suku, beda suku dibantai, beda agama perang. Nah, itu tidak boleh karena melanggar Undang-Undang Dasar. Sekarang kita lanjutkan poin yang ketiga, C. Peran tokoh perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja perannya? Nah, kita lihat. Anggota BPKI merupakan tokoh bangsa Indonesia dan orang-orang yang terpilih serta dapat mewakili kelompok dan masyarakat dalam waktu itu. Anggota BPUPKI telah mewakili seluruh wilayah Indonesia, suku bangsa, golongan agama, dan pemikiran yang berkembang di masyarakat saat itu. Ada dua paham utama yang dimiliki pendiri negara dalam sidang BPUPKI, yaitu nasionalisme. BPUPKI melaksanakan sidang dengan semangat kebersamaan dan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Persidangan BPKI, para tokoh pendiri negara memperlihatkan kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh dengan permufakatan dalam setiap pengambilan keputusan, sikap patriotisme dan rasa kebangsaan. Nah, ini yang perlu kita ambil, peran tokoh-tokoh bagi kehidupan kita, ya. Kemudian kita lanjutkan ya, setelah kita memahami peran tokoh, poin yang terakhir ini bagian C. Nah, sekarang terakhir adalah refleksi dari kesimpulan bab 3 dari poin pertama, kemudian poin kedua. Poin pertama adalah tentang apa tadi? Perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Poin kedua adalah arti penting, kemudian yang sebelumnya adalah tentang contoh atau para perumus kemerdekaan. Nah, peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Ini poin yang ketiga. Nah, sekarang refleksi kesimpulannya. Jadi setelah mempelajari dan menumbuhkan kesadaran berkonstitusi, apa pengetahuan yang diperoleh, kemudian apa manfaat pembelajaran ini, kemudian apa sikap yang patut diteladani. 4. Apa perilaku tindak lanjut yang akan dilakukan? Pendapat kalian dalam selembar kertas, ya. Silakan kalian tulis ya kesimpulan dari 4 hal tersebut. Refleksi, ya, kesimpulan dari bahasan bab ketiga kelas 7 SMP. Terima kasih bahasan kita, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Sekali lagi dukung channel kami. Yang belum subscribe silahkan subscribe, tekan tombol lonceng, like dan share ke grup-grup dan teman-teman lain. Semoga bermanfaat. Sekian, mohon maaf jika ada kekurangannya. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya di Sahabat Sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.